Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyarul muslimin pemirsa yang insyaallah semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini dalam momentum yang sama, yaitu momentum Ramadan, kita dipertemukan kembali pada edisi kedua kali ini. Edisi kedua dalam program yang kami kemas dalam tema Kalam Ramadan. Kalam Ramadan itu yang kami maksud adalah bincang-bincang santai, obrolan-obrolan, obrolan ringan, tidak berbobot, tidak berkualitas, mungkin begitu. Namun karena tidak berkualitasnya itu, kita bicara tentang Ramadan. Harapan saya adalah obrolan santai ini dapat membahagiakan. Bukankah motivasi beragama itu adalah agar kita berbahagia? Poros segala rutinitas kehidupan kita, terlebih lagi rutinitas keagamaan yang kita lakoni selama ini, itu berujung pada satu tujuan akhir. Apa? Kebahagiaan. As-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Itulah harapan saya, supaya kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Termasuk obrolan yang ringan ini semoga dapat membahagiakan. Sebab yang beragama itu harus bahagia. Jangan sampai Anda beragama justru merasa tersiksa. Jangan sampai Anda beragama justru pada saat itu Anda sering mendapatkan serangan-serangan verbal, teror-teror yang merendahkan, teror yang mengancam dan sebagainya. Tentu beragama bukan itu tujuannya. Beragama itu adalah memanusiakan manusia, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tema pada edisi kedua ini, saya ingin melanjutkan pembicaraan saya pada edisi pertama, yaitu terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Ayat ini sebagai yang kita ketahui itu berbicara tentang kehidupan real kita saat ini. Apa yang kita hadapi itu adalah ketakutan, was-was, khawatir, kecemasan yang luar biasa. Seluruh dunia merasakan itu semua. Walaupun pada awalnya ayat ini adalah menyinggung tentang sebagian sahabat Rasulullah SAW yang merespon ketakutan mereka terhadap musuh-musuh di perang pada waktu itu. Riwayat yang lain mengatakan bahwa khususnya di perang Khandaq. Tapi kita coba kontekstualisasikan rasa takut itu yang terjadi saat ini. Yaitu Allah akan menimpakan kepada siapapun kita, mau beriman atau tidak, mau soleh atau salah, itu ditimpakan bencana, bahwa cobaan itu adalah niscaya adanya. Karena Allah menggunakan penegas di situ, walanabluwannakum. Nah, cobaan itu meskipun demikian, tetap Allah memberikan peluang kepada kita, kelonggaran kepada kita dengan diberikannya cobaan. Bisyai'in, hanya sedikit. Kita tidak perlu terlalu cemas, khawatir. Hanya sedikit yang Allah berikan. Sebab kalau semuanya, hancurlah dunia ini. Nah, cobaan apa yang Allah akan berikan itu? Yaitu adalah al-khawf, ketakutan, kecemasan. Sudah kita jelaskan bahwa al-khawf itu adalah takut kepada sesuatu yang kadang kita tidak tahu di mana keberadaannya, musuh itu. Musuh, takut kepada sama umat manusia, itu juga termasuk al-khawf. Ketakutan, musuh Islam itu, musuh agama Islam itu apa? Dulu musuh agama Islam itu terfokus pada musuh secara fisik, yaitu kafir harbi yang memang suka memerangi Islam. Tapi musuh Islam sekarang ini adalah terlepas dari kondisi kita menghadapi wabah. Ketakutan yang harus kita lihat saat ini adalah musuh kita itu adalah kebunuhan. Musuh kita itu adalah keterbelakangan, kemiskinan. Musuh kita itu adalah ketidakakuran.
perdebatan, permainan kata-kata, ucapan-ucapan kasar, ucapan kotor, klaim-klaim kebenaran. Saya kira itu semua termasuk musuh-musuh yang menghadang kita. Harus kita pikirkan bagaimana kita lepas dari permasalahan itu. Kita kembalikan kepada konteks saat ini. Ketakutan yang Allah berikan kepada kita itu yaitu adalah menghadapi wabah seperti itu. Karena wabah itu juga musuh bagi kita. Nah, kalau sudah ditimpa ketakutan demikian, maka yang terjadi kemudian adalah, ini kan berupa semacam efek domino. Kalau masyarakat sudah dilanda ketakutan, maka yang terjadi kemudian adalah al-ju'. Walaupun itu tidak diberikan secara berurutan, bahwa setelah ketakutan maka berakibat pada kelaparan. Tetapi itulah realitas yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita ditimpa rasa takut, rasa was-was, maka muncul sekarang adalah kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi. Para ahli itu sudah memperkirakan, memprediksi bakal terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Akibat atau efek dari ketidaktenangan kita ini, manusia ini. Bekerja juga tidak bisa dengan tenang dan sebagainya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kemudian setelah krisis ekonomi, wal anfusi, korban jiwa sekarang sudah berjatuhan, sudah mencapai ratusan ribu ya, korban jiwa yang terjadi saat ini. Wathamarat, dan itu yang terjadi kemudian adalah efeknya ke sektor-sektor yang lain, yaitu adalah gagal panen, usaha mandek, perusahaan-perusahaan tutup, bank mengalami kebangkrutan, dan semua terjadi PHK yang besar-besaran. Negara-negara yang sebelumnya sudah mengalami kelaparan, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, maka diprediksi nanti bakal mengalami krisis kemanusiaan yang luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Itu negara-negara yang memang sebelumnya sudah dilanda perpecahan. Jangankan negara itu seperti itu, negara kita saja Indonesia yang kita katakan sampai hari ini stabil, tapi kita juga perlu khawatir, perlu cemas, perlu memikirkan apa efek yang akan timbul setelah itu. Walaupun nanti pada akhirnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan gambaran ketakutan, kecemasan seperti itu, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan yang mungkin terjadi, wa basyiris sabirin, kata Allah, tidak usah khawatir, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Apakah sabar adalah orang yang berdiam diri di rumah tanpa melakukan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Apakah sabar itu adalah orang yang berpangku tangan, berpasrah diri, tanpa usaha apapun, tanpa ikhtiar? Sabar bukanlah demikian. Sabar itu adalah orang yang di dalam hatinya terpatri satu keyakinan yang kuat. Ada semangat optimisme yang tertanam di dalam hatinya, bahwasanya di sana ada kekuatan yang maha kuat. Yang kekuatan itu kalau dia berkehendak, kalau dia ingin dengan iradahnya, maka sebesar apapun musibah, masalah, cobaan yang dihadapi itu akan teratasi. Itulah kekuatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Separuh dari agama itu adalah kesabaran. Maka tidak ada salahnya di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, sabar itu disejajarkan dengan iman. Begitu tingginya, begitu mulianya nilai kesabaran di dalam agama Islam. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran. Puasa melatih kita untuk bersabar. Begitulah. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka pantas orang-orang yang bersabar itu dijanjikan oleh Allah akan diganjar pahala yang tidak terhitung besar, begitu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang tidak terkira besarnya itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kondisi yang Allah timpakan kepada kita saat ini bukanlah berupa hukuman, bukanlah merupakan musibah, bukanlah merupakan siksaan atau azab, tetapi cobaan, ketakutan, al-khauf yang Allah timpakan kepada kita saat ini adalah untuk melihat bagaimana respon kita terhadap persoalan itu. Bagaimana jawaban kita atas teguran yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, cobaan ini jangan sampai membuat kita menjadi orang yang suka mengeluh. Bala ini bukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang kufur nikmat. Cobaan yang Allah berikan ini jangan sampai membuat kita menjadi orang yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita menjadi orang yang suka berkeluh kesah. Karena apa? Kalau kita menengok sejarah ke belakang, selama ini berapa lama kita, begitu panjang waktu yang Allah berikan kepada kita, ketenangan, kedamaian, keamanan, seharusnya kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang memberi kebaikan kepada diri kita maupun lebih kepada orang lain. Tetapi kita juga sadar bahwa waktu yang panjang itu berlalu sia-sia dalam hidup kita. Untuk itu mari kita menyadari betapa nikmat keamanan itu begitu berharga dalam hidup kita ini. Maka terakhir, cobaan yang Allah berikan kepada kita ini itu agar supaya kita mengetuk pintu langit dengan doa-doa yang kita panjatkan. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan memberikan keamanan kepada kita dalam hidup ini, dalam menjalankan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.